Jemaah Majlis Kajian Fiqih Al-Ibadat rahimakumullah. Mengawali pembahasan kita yang akan kita bicarakan yaitu tentang sifat as-satiri fi shalah, karakter atau kriteria dari penutup aurat untuk kita melakukan salat. Bagaimana pakaian kita dan bagaimana menutup tubuh dan aurat kita di dalam salat, yang beberapa kali saya ingatkan bahwa itu adalah li ajlil ibadah, dikarenakan beribadah kepada Allah, bukan hanya sebatas li ajlin nazar, bukan hanya sebatas karena ada orang yang melihat. Kalau dikatakan li ajlil ibadah, berarti pakaian itu terkait dengan ibadah tersebut, di samping dia terkait dengan pandangan mata orang lain yang tidak halal melihat aurat. Jadi jangan difahami ini hanya sekedar mata orang yang dijaga. Jadi solat sendiri dalam kamar pakai baju yokensi saja, alasannya kan ada orang jalik gitu. Tidak bisa, itu li ajalil ibadah. Jadi ada dua ibadah yang memang itu ada ketentuan terkait dengan apa? Dengan pakaiannya secara khusus, sedangkan yang lain itu lebih kepada menjaga dari pandangan mata orang. Apa dua ibadah itu? Yang pertama salat, yang kedua adalah haji dan umrah. Berarti dia mengambil tabi'ah khassah. Yang khas ada ketentuan khusus dari hukum. Jadi ketika kita salat menutup aurat, jangan dikatakan ini karena mata orang melihat saja. Ya, itu salah satu. Tapi ada ketentuan dikarenakan kita menjalankan ibadah tersebut yang ada ketentuan syarat terkait dengan apa? Dengan penutup aurat tersebut. Ada dua. Yang pertama as-salat, salat. Yang kedua adalah al-haji wal umrah, haji atau pakaian itu melekat. Jadi jangan heran kalau ulama mengatakan, bagaimana kalau kita sedang ihram, kemudian kita masuk ke kamar, dia bersama ibu-ibu saja, begitu ya. Tidak ada laki-laki, bolehkah kita melepaskan hijab kita? Para ulama mengatakan tidak. Kamu sedang beribadah. Pakaian itu tidak hanya sekedar terkait dengan pandangan mata orang. Kecuali kalau kamu ada hajat untuk menyingkapkannya, kamar mandi, berbagai macam, ya tentu karena sebab itu. Ya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan ini, dan kita bahas pagi ini, mari kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf. Lihat kan, yang bagi yang ada Quran silakan. Quran banyak di surau kita ini. Saya sedih juga, masih baru juga sekarang. Pastinya ya, saya senang juga kalau Quran itu jadi lusuh karena dibaca ya. Karena kita sudah siapkan juga yang baru itu. Jadi bagus kalau ketika, makanya kita siapkan meja kecil, ya, kecuali bagi orang yang punya aplikasi Quran phone-nya. Asal jangan bermaksud sambil menerima WA juga, karena ini sedang mengaji ya. Nah, jadi kalau ada ya bagus. Baiknya itu, makanya kita sediakan meja supaya jangan Quran itu diletakkan sejajar dengan telapak kaki kita. Walaupun ada yang mendebatnya itu kan cuma kertas, iya, tapi kan kertas di situ bertuliskan ayat-ayat Allah. Kalau foto kita diletakkan orang di bawah, terinjak marah. Ada pula orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu hanya tulisannya saja, taruh di bawah kan nggak apa-apa, bukan Qurannya, kan gitu kan, ada yang pendapat gitu.
Dan ada kawan yang nakal, diambil foto orang tu, diinjaknya. Marah dia. Kenapa foto saya kamu injak-injak? Ya kan bukan kamu, cuma sekedar fotonya saja. Gitu. Ya, ada orang yang lebih tersinggung ketika fotonya. Saya ingat waktu kecil-kecil, dahulu kita, ya ada yang nakal sih berkelahi, macam. Tetapi ada pula yang berkelahinya sampai injak-injak batu aja. Marah dengan kawan, dan diambil batu satu. Ini kepala bapak kamu. Yang satu lagi ini kepala bapak kamu, injak-injak batu, berkelahi, berantem gitu. Jadi dia membawa nilai dari ayat itu sendiri. Jadi, silakan. Nah, mari kita kembali ke suratul A'raf. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, ayat 26. Pak saya menyampaikan. Saya baca 26, ayat 26 dan ayat 27. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dhalika khair. Dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sebenarnya kalau kita amati ayat ini, orang-orang yang enteng saja melepaskan penutup aurat mereka, banyak sebenarnya disentil, ditegur oleh ayat ini. Yang pertama, Allah menyebutkan minnah, anugerahnya kepada manusia anak cucu Adam. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Minnah. Dengan menyebutkan itu, Allah Subhanahu wa taala berhak membanggakan, menyebutkan anugerahnya, karena dialah Al-Mannan, dialah Al-Wahhab. Kalau manusia tidak patut menyebutkan begini, kita berjasa kepada orang, kita begini, ya. Walaupun kita kadang terlompat juga sekali-sekali karena terdorong oleh kesalahan, macam itulah manusiawi, ya. Yang lah buat bayi awak, assalamualaikum, urus jangan je balian. Akhirnya telompek jo. Mulanya, sebenarnya dia tak nak ngecen, tapi kecen jo. Awak kan begitu. Sebenarnya dia tak nak ngecen kan, tapi kecen jo ya. Ya, itulah dorongan. Kadang tidak semua kita bisa menahan gitu. Kita kan robot, saan punya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia punya hak untuk apa? Menyebutkan anugerahnya. Tetapi Allah menyebutkan tentu bukan untuk membanggakan kepada siapa-siapa. Kepada siapa yang akan dia banggakan? Tidak ada yang menandinginya, la syarikalah. Tapi disebutkan oleh Allah sebenarnya dalam rangka tarbiyatul ibad, untuk mendidik. Nah, Allah tu Rabb, ya. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Makna Rabb itu maknanya di samping Khalik, pencipta, tapi juga pengatur. Jadi Allah pencipta, pengatur, penata, seluruhnya berada di dalam genggamannya itu.
Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia menyebutkan nikmatnya, anugerahnya, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian libasan. Untuk apa fungsinya? Wah, di situ ternyata mendidik untuk menjelaskan manfaat utama dari pakaian. Di manfaat utama pakaian itu tidak gaya. Ada orang tidak faham apa manfaat utama dari pakaian. Manfaat utama dari pakaian itu bukan untuk bergaya. Kan ini sudah bergeser nih kan, kalau kita ukur dengan Al-Quran. Banyak orang yang menjadikan pakaian itu sebagai apa? Mode. Padahal fungsi utama dari pakaian, yuwari sawatikum warisha. Ya. Ada pakaian yang fungsinya adalah untuk menutup aurat. Baru kemudian Allah menurunkan rishan. Risha itu adalah pakaian yang melengkapi sehingga penampilanmu itu menarik. Kalau kini kan dibalik itu fungsinya. Nutup auratnya, kemudian gayanya dan perlu. Nah, ini yang begini ini kalau ibarat orang Minang kau, kalau kita orang Minang, orang beralih sambanan biasanya nandak tinggal. Boleh coba dak nak? Nah, coba dak tu dak tinggal-tinggal dah tu. Anak kan membuat randang, kemantai jawi lah hendaknya, kemantai kambiang lah hendaknya, dan boleh coba dak? Tetap ada. Nah, kalau cara berpakaian sekarang diumpamakan ibarat orang Manggulai lah, banyak saya coba daknya geleme dan lain-lain. Gaya berkelebihan. Padahal di dalam tuntunan Allah, mana yang lebih diutamakan? Libas. Apa fungsinya? Liwarias sawatikum. Untuk menutupi aurat. Wari sawatikum. Baru warisan. Nah, risan inilah yang dikatakan dengan apa? Pelengkap yang akan apa? Yang akan mempercantik. Jadi tidaklah haram keindahan itu dalam batasan-batasan yang boleh. Dan dibalik risannya dan perlu, lagaknya tidak tangguang loh. Tapi rupanya aurat tidak tertutup. Panjang bajunya tu. Rupa ada balah di belakang sampai ke pinggang. Acaranya kau cuma. Jadi ibu-ibu agak acok kanai kalau mengaji, kau tidak ada tu. Ada orang yang terpanjuk ngaji waktu awak sih tembak dia tu terin. Jadi itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun libas itu, pakaian itu diturunkan demikian, tapi ingat, berpakaian bukan hanya bermakna menutupi lahiriah kita. Ya, orang hari ini yang menganggap pakaian itu hanya sebatas penutup fisik. Tapi tidak membawa makna. Pakaian itu membawa makna. Jadi ini jilbab yang ibu-ibu pakai ini punya makna nih. Jadi heran juga awak, jilbab laki joget iyo-iyo di TikTok. Cari itunya. Ini bagaimana ini?
Coba renungkan firman Allah. Kita lambat-lambat aja. Mengaji kau tak perlu kancang-kancang dah. Cuma awak manuang cik-cik. Itu terjadi atau enggak tuh? Terjadi. Pakaian rapi, berbagai macam. Tapi mulutnya, masuk tu live, tangkan. Sagaluangko disabuinya dalam pertengkaran itu. Masa ia begitu? Makanya kalau orang tegur, bu, malulah jubah jilbab tu. Mengalah dan diurusnya. Soalnya orang kan mengingatkan bahwa pakaian itu membawa nilai pula. Makanya Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair. Jangan dibalik ya pemahamannya. Ada orang memahami, kalau begitu rancak perangai selok daripada berjilbab, tapi tak selesai. Itu bukan pilihan yang tepat begitu. Ya, dia disodorkan pula apa? Dari pada berjilbab perangai tak selesai, ancaklah tak berjilbab tapi perangai tak selesai. Tak berjilbab tu tanda tak selesai je perangai namanya tu. Jadi itu bukan pilihan begitu. Kan orang kadang-kadang menyesatkan seperti itu. No. Baju dalam jilbab pakai baju gunjang sok hidah. Cak boleh. Tak berjilbab, tak mengat, tak ada gunjang dah. Sama sih kedua je. Tentu yang terbaik itu bukan memilih begitu. Mengingatkan bahwa pakaian yang dipakai itu membawa nilai. Nah, dari dua pakaian tadi, lahir dan batin itu, tentu kalau dinilai yang terbaik bukan berarti yang menutup aurat tidak baik. Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang mendatangkan ketakwaan orang. Ada yang mengatakan takwa itu sebagai libas. Ada yang mengatakan libas itu membawa takwa. Yang keduanya saling berkait. Itulah yang terbaik. Jadi saya mengajak kita semua. Sekarang kan kita sudah berhijab ini. Bapak sudah menjaga berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat. Mari kita bawakan apa yang kita pakai itu menjadi apa? Nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam dalam berpakaian itu menjadi apa? Membantu kita untuk membentuk apa? Karakter kita. Membantu kita untuk membentuk kepribadian kita. Makanya dulu orang kan bertanya ke saya, heboh-heboh perkara apa? Perkara kopiah haji. Oh, pakai kopiah haji. Apakah orang pulang Makkah itu harus topi haji? Nah, ya jawabannya tidak. Tapi bagi orang pakai kopiah haji, biasalah. Kalau tagan, orang pakai tarabuih sedih kan? Orang pakai topi koboi tidak dikritik. Biasa saja lah pakai kopiah haji. Kenapa? Kita cuma mengingatkan, jangan sampai kopiah haji itu menjadi alasan untuk kebanggaan kita bahwa wak lah bahaji lebih wak ndak strata wak dibanding orang. Kalau itu tidak boleh. Tapi ada ndak gunanya kopiah haji itu? Ada jo kadang-kadang. Dulu kini kan hampir ndak ada. Dulu bioskop ke serak-serak kah? Nah, tekanalah Pak Haji ko. Nantralah elok do filem baru lepai ke sinan, ulang Makkah tabawa langkah ke situ. Oh, tekana kopiah laki suri balik. Nah, kan ada je gunanya tu. Tapi ada lo Pak Haji ko nandak tata dia lipik dia kopiah masuk saku masuk lagi bosku. Jadi kita tidak punya kewenangan sebenarnya untuk menghukum perkara-perkara yang ada di dalam hati orang, ria berbagai macam. Itu ingatkan. So itu amalul qulub namanya, perbuatan hati. Hati kau dah awak nan tahu urusan takabur berbagai macam, ukur dengan ukuran syarak, sombong gitu ya. Sama dengan akhir-akhir ini kan saya tidak mau melepaskan MUI Payakumbuh dikatakan sombong. Ya sudah.
Kalau mau menghukum begitu silakan, tapi sebagai ketua MUI Sumatera Barat, saya bukan ketua MUI yang suka membuang badannya kalau ada masalah yang dihadapi oleh lembaga yang berada di bawah koordinasi saya. Itu pantangi duit bos ya dulu, berkhianat namanya. Awak pimpinan, terus ada bagian dari yang kita pimpin bersikap, sikapnya itu tidak keliru, terus menjawab, amba tidak tahu tuh itu ketua pengkhianat seperti itu. Saya tidak akan begitu. Semenjak dahulu saya tidak pernah berperangai demikian. Jadi, tapi ada hak kita untuk menilai orang-orang berpakaian gini, sok alim, sok itu di dalam tuh. Sombong. Ukuran lahiriahnya sudah diberikan oleh syariat. Nah, tugas kita adalah kalau mau menilai, nilai dengan ukuran lahiriah itu. Itu yang dimaksud dengan nahnu nahkumu bizzawahiri wallahu yatawallas saraira. Kita menghukum dengan yang zahir, urusan dan rahasio Allah nama urus. Nah itu. Orang memakai pakaian so alim tu, sedalam tu bana jilbab. Tidak urusan awak, urusan sok dan tidak itu. Tapi ukuran lahiriah ada. Sombong apa ukuran lahiriahnya? Merendahkan orang. Apa ukuran merendahkan? Jelas. Bukan menyampaikan apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi hak. Kalau yang disampaikannya haknya, kemudian ibarat kereta api, jalan di relnya. Kemudian terlantak siapa saja. Dempok lo kereta api kau. Ukur dengan itu lah di relnya berjalan tak gitu. Kalau tidak di relnya baru awak tegur. Tapi kalau di relnya tu ke baju awak kanan lah. Ya sudah jangan tagak dah ke itu nak jangan talendo gitu saja, sederhana masalah. Nah, jadi tidak ada hak kita masuk. Jadi berpakaian seperti ini itu adalah perintah syarak dan itu ukuran yang diberikan oleh syariat. Tutup auratmu. Itulah gunanya Allah turunkan libas pakaian liwari. Untuk apa? Untuk menutup itu. Jadi apa yang kata Allah? Anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Warishan. Bukan hanya libas saja, bukan pakaian saja. Allah turunkan apa? Perhiasan. Yang membuat kamu tampil menarik, cantik, gagah. Tapi bukan untuk membuat fitnah. Mentang rencak awak jangan kijau orang suak kita. Bukan untuk membuat fitnah.